Shalom, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dinamika kurikulum dan guru sebagai pemimpin kurikulum. Dinamika kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Jadi kurikulum ini merupakan suatu cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Dinamika kurikulum atau perubahan kurikulum dapat terjadi jika adanya konsultan dari luar, dukungan penuh dari para administrator dan guru-guru, di mana mereka yakin bahwa manfaat perubahan yang diajukan tersebut lebih besar dari biaya pribadi, sehubungan dengan waktu yang digunakan dan usaha yang dilakukan. Jadi, perubahan kurikulum ini atau dinamika kurikulum ini diajukan ketika manfaatnya lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dinamika kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan sejak tahun 1947 sampai tahun 2013. Kita tahu bahwa setiap terjadinya perubahan dan perkembangan kurikulum tentu saja mempertimbangkan aspek yang ada, seperti aspek sosial, budaya, politis, dan ekonomi. Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013 dengan harapan dapat menciptakan lulusan dan sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam skill dan cara berpikir. Dinamika kurikulum di Indonesia. Berikut perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1947 terdapat kurikulum rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian pada tahun 1955 sampai dengan 1965 terdapat rencana pendidikan sekolah dasar. Pada tahun 1968 terdapat kurikulum sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1973 terdapat kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP bertahan sampai 1975. Kemudian 1985 berganti dengan kurikulum 1984. Kurikulum tersebut bertahan sampai dengan tahun 1995 yang terdapat kurikulum 1994. Kemudian pada tahun 1997 terdapat revisi kurikulum 1994. Kemudian pada tahun 2004 terdapat rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan KTSP. Kemudian pada tahun 2013 terdapat kurikulum 2013 yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Memupuk budaya sekolah yang mendukung perubahan kurikulum. Suatu perubahan kurikulum akan terus terjadi apabila lingkungan sekolah memiliki budaya untuk terus mendukung perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perbaikan dan evaluasi dari setiap kurikulum dalam sekolah. Baik catatan baik ataupun buruk, tetap akan terus dievaluasi untuk mengalami perubahan dan perbaikan lebih lagi. Perubahan sulit terjadi apabila tidak ada faktor pendukung seperti kepala sekolah yang melibatkan guru-guru dalam pelaksanaan dan pengujian kurikulum yang digunakan. Jadi, di dalam suatu sekolah tidak akan mengalami perbaikan atau perubahan kurikulum apabila seorang kepala sekolah tidak melibatkan guru-guru yang lainnya untuk menguji dan mengevaluasi kurikulum yang ada. Kemudian terdapat beberapa syarat penting untuk perubahan pendidikan di dalam sekolah. Yang pertama, visi atau tujuan yang jelas. Kemudian dibagikan kepada guru-guru dan yang lainnya mengenai sasaran pengajaran dan penilaian yang efektif. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai kebutuhan betapa pentingnya untuk melakukan perubahan dalam setiap kurikulum dalam sekolah. Yang ketiga, hubungan yang berdasar pada saling mempercayai dan menghormati.
Jadi dalam satu sekolah akan mengalami perubahan kurikulum untuk menjadi lebih baik apabila memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. Yang keempat, adanya komitmen yang daripada sekedar pemenuhan janji. Dalam hal ini, tidak hanya sebuah janji yang terucap, namun di dalamnya terdapat komitmen yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab seorang guru maupun kepala sekolah dalam melakukan perubahan dan perbaikan kurikulum. Interaksi pemimpin kurikulum dan pihak sekolah. Pemimpin kurikulum tentunya membuat kebijakan dan menentukan setiap kebijakan yang ada dalam kurikulum, kemudian mengadaptasikannya kepada setiap guru-guru yang ada di dalam sekolah. Kemudian sebagai seorang guru akan menerapkan dan melaksanakan kurikulum kepada siswanya. Kemudian yang kedua, interaksi pemimpin kurikulum dan pihak sekolah sangat penting agar tercipta guru yang sesuai harapan. Jadi seorang pemimpin kurikulum memiliki ekspektasi atau harapan kepada guru-guru yang ada di dalam daerah. Maka diperlukan sebuah komunikasi yang baik antar pemimpin kurikulum dengan sekolah yang ada di daerah untuk bisa menjalankan setiap kurikulum yang ada dan melakukan evaluasi untuk kurikulum yang lebih baik ke depannya nanti. Kemudian perubahan tentu tidak terjadi begitu saja. Dalam kurikulum membutuhkan waktu untuk perbaikan dan evaluasi setiap detail kurikulum yang ada. Begitu juga dengan penerapan setiap nilai yang ada dalam kurikulum juga membutuhkan waktu. Guru sebagai pemimpin kurikulum. Yang pertama, seorang guru memiliki tanggung jawab utama untuk memiliki kepemimpinan yang baik di dalam kelas mereka. Kepemimpinan seorang guru diperlukan oleh kepala sekolah baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, pihak sekolah tidak dapat menciptakan budaya sekolah yang positif dan perbaikan kurikulum oleh mereka sendiri. Maka, guru diperlukan dan dilibatkan secara aktif untuk ikut serta dalam menguji kurikulum. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa perbaikan kurikulum, terciptanya budaya positif dan budaya untuk mau terus diperbaiki dari sisi pembelajaran tidak terlepas dari kepemimpinan seorang guru dengan dukungan kepala sekolah. Kepemimpinan kurikulum yang membangun. Yang pertama, pemimpin mata pelajaran. Tugasnya adalah mengawasi, mengevaluasi, mempelajari, dan merencanakan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, guru-guru yang memimpin. Biasanya, pihak sekolah mengangkat guru resmi yang dapat menjadi beberapa peran, seperti mentor, konsultan, dan pelatih. Guru-guru yang memimpin memberikan feedback untuk membantu para guru melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang ketiga, pemimpin panitia kurikulum atau satuan tugas memiliki pekerjaan memilih dan menentukan buku yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi mitra dalam mengembangkan satuan pembelajaran atau pembelajaran baru. Guru mitra bekerja sama merancangan pembelajaran gabungan atau silang untuk satu program mata pelajaran. Yang kelima, pemimpin perkembangan profesional. Guru yang mengikuti pelatihan atau workshop diminta untuk membagikan pengalaman di dalam kelas atau pembelajaran. Bahkan diminta untuk melakukan workshop internal bersama pihak sekolah. Yang keenam, pembicaraan kepada orang tua siswa. Guru-guru mengenalkan rencana kurikulum sekolah kepada orang tua agar orang tua menjadi pendukung bagi pihak sekolah. Hal ini membantu terlaksananya kurikulum dan program sekolah. Selanjutnya adalah metafora. Yang pertama, metafora menanam pohon. Menggambarkan, mendidik bagai menanam pohon. Tugas pendidik bukan membentuk langsung, tetapi menciptakan ekosistem yang optimal lewat menyediakan lahan, pupuk, air, dan anti hama yang takarannya pas. Yang kedua, metafora guru sebagai penunjuk arah, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang menunjukkan arah bagi peserta didik. Pemimpin transformasional yang melayani. Yang pertama, Allah menghendaki setiap pemimpin
tidak hanya menginginkan suatu jabatan dan berkuasa, namun Allah mengharapkan kita sebagai pemimpin yang melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjadi satu contoh sebagai seorang pemimpin Kristen yang harus menjadi pelayan.